Setiap orang memiliki sebuah kisah dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Perjalanan demi perjalanan, pengalaman dan pengalaman yang sangat berbeda. Terutama pasti di antara kalian pun pernah mengalami kejadian aneh atau kejadian gaib. Seperti itu pun yang saya alami. Oke sahabat semua, kali ini saya Rijal akan bercerita, berbagi pengalaman kepada sahabat semua tentang pengalaman gaib saya selama ini. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Baik sahabat semua, saya akan mulai ceritanya. Kejadiannya terjadi sekitar 2 bulan ke belakang. Jadi di kala itu, tepatnya pada hari Sabtu malam Minggu, saya bersama teman saya janjian untuk bertemu di kediaman teman saya. Seperti biasa, malam Minggu kita ingin ngobrol santai sambil ngopi bareng. Rumah saya menuju ke kediaman rumah sahabat saya cukup jauh, jadi memerlukan sekitar kurang lebih 15 menit. Jadi saya harus turun gunung dulu karena rumah saya ada di pembukitan gunung. Jadi saya harus melewati pepohonan-pepohonan, kebun-kebun, sawah-sawah. Jadi lumayan cukup ya, kalau malam-malam saya turun lumayan cukup dingin juga. Namun saya sudah biasa, saya naik turun tidak ada apa-apa. Namun pada malam itu saya merasakan hal yang sangat aneh. Saya turun dari rumah saya menuju ke kediaman sahabat saya, sebut saja namanya Agus. Jadi sahabat saya ini sudah menunggu saya di rumahnya. Dalam perjalanan saya sudah merasakan pancaran aura energi yang sangat sunyi. Tidak seperti biasanya malam Minggu itu ramai, banyak sekali teman-teman ataupun orang lain yang sedang menongkrong. Namun begitu saya turun, saya tidak melihat ada yang menongkrong, walaupun itu di pinggir jalan. Jadi benar-benar terlihat sangat sunyi. Singkat cerita, saya sudah sampai di kediaman rumah Agus. Nah, biasalah saya dengan Agus ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng. Berselang waktu, kemudian Agus bercerita kepada saya. Jadi Agus menceritakan ada sebuah pengalaman salah satu temannya Agus. Dia menceritakan beberapa hari ke belakang dia mendapatkan sebuah benda pusaka, yaitu sebuah batu akik di dalam sebuah makam keramat atau situs peninggalan leluhur. Nah, jadi lokasinya si teman Agus ini menceritakan bahwa dia itu sering pergi meladang. Jadi si kebunnya itu dengan situs makam keramat itu sangat berdekatan. Jadi rekan Agus ini, teman Agus, dia itu salah satu yang peduli terhadap lingkungan sejarah ataupun peninggalan leluhur. Jadi si rekan Agus ini sering membersihkan area lokasi makam keramat tersebut. Nah, singkat cerita, teman si Agus ini biasa membersihkan area makam keramat yang ada di situ. Sedang bersih-bersih, tiba-tiba rekan teman Agus ini bertemu dengan sesosok kakek-kakek di area makam. Namun kakek tersebut tidak berkata apapun, hanya tersenyum kepada rekannya Agus, teman Agus ini. Jadi si Agus itu temannya sempat bengong siapa kakek itu. Cuman tiba-tiba sekelebat mata pas dia melihat kembali sudah tidak ada, kakek itu sudah hilang entah kemana. Jadi saya sebut saja ya, temannya si Agus ini adalah si Joni. Jadi si Joni ini sering sekali membersihkan area situs makam keramat yang dekat dengan ladang kebunnya. Nah, dari kasat mata si kakek itu hilang, tiba-tiba di depan mata si Joni ini melihat sebuah batu
batu akik ya. Sontak dia pun bingung dan kaget, batu dari mana, tadi perasaan tidak ada. Langsung si Joni dibawa pulang batu tersebut. Nah, singkat cerita, sudah Agus menceritakan hal itu, saya kan bertanya, wah masa sih bisa nampak seperti itu, benda gaib? Tapi emang mungkin saja terjadi sih. Namun setelah saya mendengar cerita dari Agus, tiba-tiba saya merasakan hal aneh. Bulu kuduk saya merinding dan saya merasakan ada sesosok yang hadir di lokasi itu. Jadi ada sebuah tiupan angin yang masuk ke dalam rumah Agus. Entah itu apa yang datang, saya pun tidak tahu. Semakin larut dan semakin malam, sehingga tiba sekitar jam 12 malam. Saya pamit ke Agus, saya ingin pulang. Dengan perasaan saya sudah tidak karuan ya, saya ingat cerita itu, tapi padahal cerita itu tidak seram, biasa saja. Cuman saya merasakan ada sesosok makhluk yang mengikuti saya, yang tadi hadir, mungkin bisa saja seperti itu. Langsung saya keluar, pamit dari kediaman Agus, saya pulang. Beranjak dari kediaman Agus tidak jauh, saya melewati salah satu tikungan. Tikungan ini cukup angker dan sering terjadi kecelakaan dan bahkan memakan korban jiwa. Sebut saja tikungan ini dinamakan tikungan Alek. Jadi tikungan ini sangat tajam sekali. Nah, begitu saya lewat di tikungan itu, hal gaib yang pertama saya rasakan di situ. Jadi saya mencium bau bunga melati yang sangat wangi sekali melintas di hidung saya. Sontak saya langsung kaget dan saya tiba-tiba ingin berhenti sejenak. Saya telusuri arah dari wangi melati tersebut, tapi tidak saya temukan. Hanya segelintir saja, sekilas saya mencium wangi bunga melati seperti parfum, tapi ini sangat wangi sekali, luar biasa. Saya tidak hiraukan, saya kembali lagi. Tujuan saya ingin membeli nasi goreng. Sampai di lokasi, saya sudah pesan, waktu saya bungkus, saya tidak makan di lokasi. Kemudian saya bergegas pulang. Nah, di tempat yang sama, di tikungan Alek itu, saya dikagetkan lagi dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas di depan saya. Itu sangat cepat sekali, dan saya pun sampai mengerem mendadak. Saya kira ada orang yang nyebrang atau apalah itu, atau hewan, tapi tidak ada. Itu saya jelas itu bayangan hitam besar melintas depan saya. Di situ saya sudah mulai merasakan, ini ada yang nggak beres. Sepertinya benar ada yang mengikuti saya. Namun saya tidak hiraukan, saya bergegas untuk pulang. Setelah saya di perjalanan hampir sampai sekitar 7 menitan lagi lah sampai ke rumah saya dicegat oleh seekor kucing secara mendadak. Jadi saya lagi jalan, tiba-tiba ada kucing nyebrang, tapi dia tidak lewat, langsung diam di depan motor saya. Nah, kucing itu pun rada aneh menurut saya ya. Warna bulunya itu seperti warna bulu harimau, ada loreng-loreng seperti itu. Nah, kucing itu tidak beranjak dari tempatnya, langsung saya ambil arah saja sebelah kanan menghindari kucing itu. Saya kembali langsung bergegas untuk pulang. Di situ saya mulai makin kekaruan, perasaan saya mulai makin kekaruan, ini ada yang nggak beres. Setelah itu saya menuju kediaman rumah saya melewati sebuah tanjakan. Nah, tanjakan ini pun dikenal oleh masyarakat setempat sangat angker yang sering terjadi merupakan penunjuk. Namun kali ini saya tidak melihat apapun, tapi begitu saya melintasi kawasan tanjakan ini, saya mencium wangi dupa yang sangat harum sekali. Namun justru saya aneh, begitu saya mencium wangi dupa itu, rasa takut yang ada di dalam diri saya hilang, sudah hilang. Saya merasa mulai lebih tenang. Di situ saya lebih
fokus melihat ke jalan, saya lebih hati-hati, saya tidak ngebut, saya pelan-pelan naik motornya. Tidak lama saya sampai di rumah saya, namun anehnya saya merasakan ada sebuah bisikan seperti ini. Begitu saya sampai di depan rumah, saya matikan motor saya mau masuk ke dalam rumah, seperti ada yang jangan dulu masuk, seperti itu. Jadi saya suruh menunggu dulu di depan rumah saya karena ada rombongan yang belum sampai. Nah, entah itu bisikan dari mana, tapi saya merasakan hal itu, merasakan ada seperti ada yang membisik kepada saya berkata seperti itu. Sontak saya, sudah saya diam dulu depan rumah. Sekitar 5 menit saya berdiam diri di depan rumah. Setelah itu tiba-tiba ada yang membisik lagi kepada saya, udah sekarang masuk, sudah sampai. Bingung, sudah sampai apa gitu kan. Ya udah, saya sudah tidak pikir panjang, sudah larut malam juga, sekitar jam 12:30 saya sampai rumah. Lalu saya bergegas untuk masuk ke dalam dan saya langsung tidur. Nah, jadi kisah ini berlanjut ke alam mimpi. Setelah saya tidur, benar saya bermimpi persis saya sedang duduk di depan rumah saya. Kala itu saya duduk, tiba-tiba ada sesosok dua makhluk berwujudkan seperti manusia, laki-laki, tapi dia berpakaian ada Sunda, jadi pakai ikat kayak pakai salontreng, pakai baju hitam. Dia membawa, yang satu membawa sebuah golok, di sini ada golok, ada keris, dan yang satu lagi di sini membawa sebuah kantong berwarna merah, tapi entah itu dalamnya apa. Tapi yang saya kaget begitu dia datang langsung bersalaman dengan saya. Nah, saya mencium wangi yang benar-benar wangi dari tubuh si orang tersebut dan dalam tubuh saya. Saya juga bingung itu siapa, saya tidak tahu. Saya pun tidak tahu itu siapa. Namun yang saya kagetkan begitu saya bersalaman dengan beliau, saya mencium wangi yang sangat luar biasa, harum sekali. Dan saya menduga apa yang dibawanya dalam kantong itu adalah sebuah benda pusaka. Tapi entah apa itu jadinya saya tidak tahu. Tapi seperti ada yang memberitahu saya bahwa itu adalah benda pusaka. Lalu setelah bersalaman, kedua pemuda itu, laki-laki itu meminta izin kepada saya. Beliau mau masuk ke dalam rumah saya, katanya acara mau dimulai. Sontak saya bingung acara apa gitu. Namun saya sebagai tuan rumah yang baik, saya persilahkan, silahkan masuk, kata saya seperti itu. Namun saya tidak ikut masuk, saya diam dulu di luar sambil saya berpikir ada apa gitu, siapa dia. Namun tiba-tiba saya penasaran, saya masuk aja ke dalam rumah. Nah, begitu saya masuk ke dalam rumah saya heran dan aneh. Di dalam rumah saya sudah penuh, banyak sekali orang, seperti sedang melakukan acara hajatan. Sedang melakukan hajatan, entah apa, pokoknya banyak orang di dalam rumah saya berpakaian, ada yang pakaian berikat, pakaian salontreng Sunda, ada yang berjubah, dan ada juga yang berpakaian biasa seperti rakyat ataupun pakaian-pakaian zaman dulu pokoknya. Karena saya bingung, saya langsung masuk, saya diam. Tiba-tiba ada seorang yang menghampiri saya. Beliau berkata seperti ini dalam bahasa Sunda, "Ayo Kang, acara badai di kawitan." Jadi artinya itu, ayo Kang, acara ini mau dimulai. Saya bilang, apa? Saya bilang, udah silakan, saya nggak akan ikut-ikutan, saya tidak tahu acara apa ini. Namun pemuda itu bilang, kalau akan kemiringan di acara mual kios,
seperti itu. Saya bingung. Jadi artinya itu kalau saya tidak ikut acara ini tidak akan dimulai. Nah, saya bingung acara apa gitu, tapi saya tidak diciptanya. Ya udah, saya langsung duduk dengan yang lainnya. Namun situasi di dalam rumah saya itu orang-orang itu sangat ramah sekali, sopan santun sekali gitu. Tidak lama ya saya kemudian terbangun dari tidur saya, dan saya berpikir kok bisa seperti itu. Jadi saya kaitkan dari kejadian saya waktu saya pulang dari kediaman teman saya mencium bau wangi yang sangat luar biasa. Nah, langsung saya tidur dan bermimpi. Saya pun bersama dengan sosok dua pemuda yang sangat gagah, dan itu sangat wangi sekali. Bau tubuhnya itu sangat wangi sekali, luar biasa wanginya. Nah, seperti itu sahabat semua, yang saya bingung dan sampai sekarang pikirkan siapa beliau. Namun ada kaitannya dari mimpi saya itu. Tidak lama saya diajak oleh teman saya untuk liputan di sebuah situs makam keramat. Nah, di situ waktu itu saya bertemu dengan salah satu kuncen juru kunci makam itu. Saya merasakan ada insting yang berbeda, jadi saya sudah tidak asing dengan beliau, padahal saya baru bertemu. Dan saya di situ dengan rekan saya meliput kegiatan adat masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Istilahnya itu hajat lembur. Hajat lembur yaitu membersihkan atau berdoa untuk keberkahan suatu kampung. Di situ ada 5 kampung. Cuman saya ambil hikmahnya, apakah ada hubungannya dengan leluhur yang ada di lokasi itu, dengan apa yang datang dalam mimpi saya. Karena memang lokasi syuting waktu itu yang saya datangi adalah situs makam keramat yang ada di lokasi itu, yang ditemukan sebuah benda pusaka yang ditemukan oleh si Joni, teman rekan saya Agung ini. Oke sahabat semua, mungkin itu sebuah kisah dan pengalaman yang pernah saya alami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke sahabat semua, mungkin di lain kesempatan akan ada lagi sebuah cerita-cerita, kisah-kisah misteri, kisah gaib, baik itu dari pengalaman saya ataupun dari narasumber-narasumber yang nanti insya Allah akan hadir di channel ini. Oke sahabat semua, sampai ketemu di video selanjutnya.